kuliah tinggi-tinggi tetapi cari kerjaan sulit kayak gitu kan. Perusahaan itu bukan hanya tidak hanya mencari ijazah, tetapi perusahaan itu cari kompetensi. Mahasiswa itu jangan hanya mencari nilai, jangan hanya mencari IPK, karena yang dibutuhkan sekarang ini adalah skillnya. Kira-kira untuk fokus pendidikan ini sendiri sekarang mengarahnya kemana? Apakah kurikulumnya yang perlu dirubah atau seperti apa? Karena kan sekarang misal kayak kita ngasih tugas misal ke mahasiswa atau ke siswa, mereka kan dengan gampangnya menggunakan AI, jadi mereka juga ya sudahlah, ini sudah ada jawabannya langsung. Halo, selamat datang di podcast Senang Ngobrol. Kali ini bareng lagi bersama aku Devina. Dan kali ini kita akan membahas topik yang mungkin juga ramai diperbincangkan khususnya di generasi muda. Apalagi sekarang itu kan banyak sekali lulusan sarjana tetapi itu juga sulit sekali mendapatkan kerja. Dan juga tantangan sekarang ini bukan hanya soal pekerjaan yang sulit tetapi juga dengan adanya artificial intelligence. Nah, hari ini saya mendatangkan dua narasumber, ada Ibu Nurul dari SIE Cendekia ya, dan juga Bapak Arif Susanto MPDI. Selamat datang Ibu, selamat datang Bapak di podcast kami di Senang Ngobrol. Ini aktivitasnya sehari-hari apa Ibu? Terima kasih Mbak Devina, alhamdulillah saya aktivitas sehari-hari ngajar, ngampus di STI Cendekia. Iya. Kalau Bapak Arif sendiri juga ngajar ya? Ya, terima kasih Mbak Vina, saya juga salah satu pengajar di kampus SIT Muhammadiyah Bojonegoro. Wah, dua-duanya juga pengajar. Kebetulan ya, karena hari ini kan kita membahasnya tentang dunia pendidikan juga ya. Nah, mungkin kita akan membahas pertanyaan lebih sederhana. Kan akhir-akhir ini tuh banyak sekali yang bilang seperti ini. Kuliah tinggi-tinggi tetapi cari kerjaan sulit kayak gitu kan. Nah, sebenarnya masih penting nggak sih pendidikan itu untuk generasi muda ya, khususnya ketika mencari pekerjaan? Kalau menurut Ibu Nurul gimana? Oke, baik Mbak Devina. Penting atau tidak penting kuliah ya Mbak Devina? Iya, betul. Saya kira Mbak Devina dan mungkin teman-teman di tim Radar Bojonegoro ini juga banyak yang S1 ya. Artinya memang ketika pendidikan kita itu tinggi ya, artinya tinggi itu ya berarti sarjana gitu ya. Itu memang tidak menjamin bahwa ketika sarjana itu kita langsung dapat pekerjaan. Tetap karena sekarang perusahaan itu bukan hanya tidak hanya mencari ijazah, tetapi perusahaan itu cari kompetensi. Bagaimana kompetensi lulusan tersebut. Sehingga kalau menurut saya ya memang saat ini bukan eranya kita itu harus nyari pekerjaan, tetapi kita yang harus menciptakan pekerjaan. Jadi mahasiswa saya yakin Pak Arif juga ya sudah dilatih untuk menuju ke sana. Gitu ya, jadi kita juga sebagai generasi muda juga harus lebih proaktif gitu ya, ibaratnya. Kalau Pak Arif sendiri nih, kan memang ya berarti kan ijazah itu memang tidak menentukan kita mendapatkan pekerjaan yang baik kayak gitu. Tapi apakah ijazah itu juga tidak lagi menjadi faktor utama? Jadi nggak usah lah kuliah tinggi-tinggi, sekolah lulusan SMA aja nggak apa-apa, yang penting pengalamannya dapat. Kalau menurut Pak Arif sendiri gimana? Ya, terima kasih Mbak Devina. Ini menarik sekali. Iya, Bahasan kita ini karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu ya. Jadi memang kuliah itu penting. Jadi pendidikan itu adalah penting sekali karena pendidikan itu sekarang menjadi sebuah kebutuhan utama. Kalau misalnya dulu ada sandang pangan papan, maka pendidikan menjadi faktor utama. Bagaimana seorang itu bisa mencetak, bagaimana pemikirannya, bagaimana ke depannya, perspektif depan dia harus menata bagaimana, itu menjadi hal penting. Nah, terus bagaimana katanya dengan kuliah? Nah, menurut saya pribadi, kuliah ini menjadi hal penting yang akan mencetak seseorang yang akan siap ke depannya. Karena dia nanti akan mendapatkan banyak sekali materi-materi yang bersifat teori, prakteknya juga dapat, maka tentu hal-hal yang bersifat teori itu dan praktek itu nanti akan dirangkum menjadi satu, menjadi sebuah gaya berpikir yang luas bagi mahasiswa gitu ya. Sehingga penting untuk
untuk tetap ditempuh kuliah di S1 sampai bahkan nanti ke S3 kan gitu Mbak ya. Gitu Mbak. Jadi tentunya kuliah itu juga memberikan pengalaman ya, dan juga pikiran kita juga mungkin semakin terbuka, wawasan kita semakin luas juga. Nah, tapi kan kalau kita lihat sekarang itu kan juga banyak sekali sarjana yang nganggur ya gitu. Bahkan di Indonesia sendiri itu hampir 1 juta generasi muda yang lulusan sarjana tapi tidak mendapatkan kerjaan gitu. Dan juga setiap kampus itu kan setiap tahun itu selalu meluluskan ribuan sarjana. Tapi di sisi lain juga banyak perusahaan yang mengaku kesulitan mencari tenaga kerja. Sebenarnya letak persoalannya ini di mana sih? Apakah dari pendidikan itu kurang ataukah dari pribadi generasi muda yang mungkin kurang itu, atau karena kegeser karena ada AI gitu? Gimana menurut Ibu? Ya, kalau kita lihat sekarang memang data di BPS itu ada sekitar berapa? 900 juta ini pengangguran. Iya Termasuk benar. yang paling banyak itu adalah didominasi oleh sarjana. Ya, ini adalah memang ada mismatch ya antara lembaga pendidikan dan kemudian dunia usaha. Sekarang sekali lagi perusahaan itu tidak hanya melihat ijazah, tetapi dia melihat kompetensi mahasiswa. Demikian juga mahasiswa ketika dia belajar itu, kuliah itu fokusnya dia hanya ke mencari nilai IP-nya bagus seperti itu. Padahal sebenarnya itu hanya salah satu aja, salah satu komponen aja. Tetapi banyak hal yang harus dia peroleh ya. Ketika dia misalkan ya di kuliahnya itu dia aktif berorganisasi ya. Kemudian dari sana tentu diasah kepemimpinannya ya. Nah, ketika dia sudah bisa cara berkomunikasi kepemimpinan itu, maka dunia kerja ketika dia tes wawancara gitu ya, insya Allah para perusahaan ini sudah mengetahui, oh ini kira-kira yang kompeten dan yang tidak. Karena sekali lagi sekarang perusahaan tidak melihat IP lagi, tetapi bagaimana wawasan mahasiswa itu sendiri juga dilihat. Makanya kalau di kami tidak hanya mengajarkan di teori, tapi juga kami minta mahasiswa itu untuk aktif di kegiatan organisasi, kemudian pemagangan, ya, kemudian entrepreneur itu juga sekarang menjadi hal yang wajib bagi setiap perguruan tinggi, Pak Arif ya. Jadi sekarang perguruan tinggi semuanya itu ada entrepreneur. Karena apa? Harapannya ketika lulus itu mahasiswa tidak lagi mencari pekerjaan, tetapi dia sudah bisa menciptakan pekerjaan. Salah satunya dengan AI ini kan sebenarnya banyak ya Mbak Devina ya. Apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang bisa timbul dari AI ini. Iya, apalagi dengan AI itu kan sekarang banyak sekali profesi yang mungkin dulunya belum ada, sekarang sudah ada kayak betul. gitu ya. Dan tapi saya setuju sekali sih tadi kalau kita sebagai generasi muda itu juga harus proaktif, harus lebih mencari pengalaman yang lebih. Berarti kan kalau hard skill berarti itu memang diperlukan, tetapi juga tidak menjadi faktor utama ya gitu. Nah, kalau Pak Arif sendiri gimana menurutnya? Ya, terima kasih Mbak Devina. Ini Bu Nurul ini adalah senior kami, beliau aktif di ST Cendekia dan saya di STT Muda Bojonegoro. Artinya antar kampus kita kolaborasi dalam rangka untuk membangun masa depan, tentunya generasi emas pada depan. Nah, kalau kita memperhatikan saat ini memang banyak di antara Gen Z ya, saya bilang Gen Z karena memang hidupnya antara tahun 2000 ke atas itu maka disebut dengan Gen Z. Nah, kalau kita melihat Gen Z itu kenapa sih sekarang itu kok semakin bisa kita katakan nggak sekuat generasi milenial dahulu. Iya, banyak. Misalnya kalau dia baru dikatakan sampean harus kerja begini ya oleh perusahaan itu, dia sudah turun down gitu. Nah, jadi ini kalau kita melihat maka tentu harus ada sinkronitas antara kampus dengan kebutuhan mahasiswa, kebutuhan perusahaan itu memang harus ada sinkronitas. Nah, oleh karena itu betul tadi disampaikan oleh Bu Nurul bahwasanya mahasiswa itu jangan hanya mencari nilai, jangan hanya mencari IPK, karena yang dibutuhkan sekarang ini adalah skillnya. Skillnya harus tinggi. Buat apa nilai tinggi kalau skillnya nggak punya skill sama sekali? Karena dia harus memiliki keaktifan ketika di dalam sekolah, misalnya kita ke sekolah ya. Kalau di perusahaan juga dia juga harus aktif. Bagaimanakah dia praktek di lapangan? Nah, tentu ini semua dilatih ketika di sekolahan. Maka tadi disampaikan oleh Bu Nurul,
kita perlu untuk membuat semacam inkubator wirausaha di masing-masing lembaga agar nanti ya mahasiswa itu bisa mengikuti aktif dalam perusahaan dan dalam wirausaha ya, dalam wirausaha. Nah, tentu nanti ada semacam praktek-praktek kecil yang mana nanti akan dibuktikan ketika dia akan melakukan magang di sebuah perusahaan atau kalau di kami berarti di lembaga pendidikan. Nah, nanti dari begitulah nanti dia ketika pulang dari magangnya dia akan memiliki banyak sekali pengalaman. Nah, kalau tadi misalnya kita sebut tentang sarjana, sarjana itu sebenarnya harus berbeda ya, dengan diploma itu berbeda. Kalau sarjana, orang yang lulus S1 dia harus mampu menciptakan pekerjaan. Sebenarnya itu nilai titiknya. Bukan orang yang mencari-cari kerja. Tetapi boleh saja sih ya, boleh saja misalnya dia mencari pekerjaan boleh, nanti dia akan menyelesaikan semua problematika di masyarakat. Dengan cara bagaimana? Membantu orang-orang yang belum bekerja untuk direkrut menjadi pekerjaannya dia. Maka itu penting ya. Meskipun sekarang eranya AI bukan musuh kita. AI itu adalah bagaimana kita membuat konsep dasar, maka kita kembangkan dari AI tersebut melalui pekerjaan kita. Itu penting sekali untuk kita menyesuaikan dengan era-era tersebut. Karena memang kita tahu bahwasanya sekarang dunia terus mengalir, sekarang informasi dan teknologi semakin menarik, kita nggak mungkin menolak itu. Maka kita harusnya mempelajari plus kita manfaatkan bagaimana teknologi itu bisa mendukung semua aktivitas gerak kita. Jadi begitu Mbak Devina. Ya, jadi kita harus membentuk pribadi yang punya entrepreneur juga ya. Betul. Itu kan mungkin dari segi pribadi ya ibaratnya. Nah, tapi kan kalau kita lihat realita di lapangan kan sekarang juga banyak sekali semenjak ada AI kan orang gampang sekali ya mau cari ide langsung AI, mau bikin tulisan, mau bikin apa-apa kan sekarang serba AI kayak gitu. Nah, tapi kalau tadi Pak Arief bilang itu AI itu bukan musuh kita, tetapi bagaimana caranya kita itu tidak hanya menjadikan itu sebagai ancaman, tapi bagaimana caranya kita bisa belajar gitu. Ya. Gimana menurut Ibu Nurul? Ya, jadi AI itu memang partner ya, karena ide-ide itu sekarang kalau kita pas lagi buntu gitu Mbak Devina ya, kita buntu kita tanya bestie gitu ya, teman-teman kan bilangnya bestie-nya gitu ya. Ide apa kira-kira ini untuk berusaha, itu akan banyak muncul ide. Nah itu sebenarnya sangat-sangat membantu ya, tetapi bukan berarti kemudian kita langsung saklek dengan apa yang disarankan oleh AI itu. Kita harus pandai memilah dan mengolah karena tidak semua informasi yang disampaikan oleh AI itu benar. Ya, ada hal yang kadang kelihatannya benar, tapi kita butuh ngecek ya apakah benar data yang disampaikan oleh AI itu. Ya, jadi kita memang benar-benar harus selektif. Tetapi AI itu memang sangat membantu. Ya, membantu ya termasuk dalam hal tugas kuliah itu banyak membantu. Tetapi sekali lagi meskipun banyak membantu jangan sampai kemudian kita kopas kemudian ini. Termasuk dalam hal untuk berwirausaha itu sebenarnya kalau sekarang anak-anak muda kan banyak ini ya Mbak bikin konten kreator yang dulu kan sebenarnya nggak ada ya, tapi ini sekarang muncul demikian masifnya ya. Anak-anak muda sekarang mau jualan, mau ini juga lebih mudah kan gitu, baik mau TikTok, lihat apa gitu ya, ide-idenya diminta dari mana? Dari AI. Jadi AI ini ibaratnya jadi partner kita Iya, aja jadi lah, partner, jangan ya, dianggap betul. menjadi ancaman kayak gitu kan. Soalnya kan memang mungkin ini memang jadi kekhawatiran tersendiri kan katanya kalau generasi muda, alah semuanya udah serba AI gitu. Apalagi kan sekarang banyak juga berita yang ini di PHK karena ya udah sudah bisa ditangani oleh AI kayak gitu kan. Nah, tapi menurut Bapak Ibu selain soft skill dari entrepreneur itu sendiri kan kadang kan untuk memulai menjadi seorang entrepreneur atau menciptakan lapangan kerja itu kan tidak semudah teori gitu kan. Kalau menurut Bapak Arief gimana? Ya, terima kasih. Jadi memang untuk memiliki sebuah wirausaha, membangun itu dari seorang pribadi gitu ya, itu memang tidak mudah. Nah, maka tadi sinkronitas antara AI dengan kita itu memang perlu dibentuk. Dalam artian AI itu sebagai konsep awal dan mahasiswa atau manusia itu sebagai penerjemah atau pengembangan dari konsep yang disampaikan oleh AI tadi. Nah, jadi dengan begitu
ini penting sekali ya dalam rangka memahami itu. Artinya betul tadi sama Bu Nurul, jangan langsung kopas. Karena langsung kita kupas itu nanti datanya kadang-kadang tidak valid. Ya, sehingga ini memang perlu untuk diperhatikan bagi mahasiswa. Memang di dalam dari peraturan dari Mendikbud itu juga diperbolehkan memakai AI. Ya, di dalam kampus pun juga boleh. Tetapi ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Enggak boleh langsung kopas, itu enggak boleh ya. Tetapi kita diperbolehkan mengambil ide awal kemudian dikembangkan. Nah, jadi dengan begitu maka strategi atau cara untuk mengembangkan gaya berpikir mahasiswa itu tetap hidup. Jadi tidak langsung kopas, karena kalau kopas berarti mematikan imajinasi dari mahasiswa itu sendiri. Jadi begitu, Mbak Devin. Jadi dibuat kayak referensi lah. Ya, ibaratnya referensi ya. awal. Jadi kita tetap mengimprovisasi sendiri. Ya. Nah, tapi kan itu kalau tadi soal bagaimana cara kita menggali skill kita tentang entrepreneur ya. Kalau dari Ibu Nurul dan juga Bapak Arif kan sebagai seorang pengajar tentunya. Nah, kira-kira untuk fokus pendidikan ini sendiri sekarang mengarahnya kemana? Apakah kurikulumnya yang perlu dirubah atau seperti apa? Karena kan sekarang misal kayak kita ngasih tugas misal ke mahasiswa atau ke siswa, mereka kan dengan gampangnya menggunakan AI, jadi mereka juga ya sudahlah, ini sudah ada jawabannya, langsung tulis kayak gitu. Gimana menurut Ibu Nurul? Kalau di saat ini memang kurikulum itu berubah-ubah ya Mbak ya. Ganti menteri, biasanya ganti kebijakan, ganti kurikulum. Nah, termasuk yang saat ini yang sedang kampus galakan itu adalah menggunakan kurikulum OBE. Jadi kampus perlu melihat kebutuhan di dunia industri seperti apa. Ya, misalkan terkait dengan mata kuliah ini keuangan gitu ya. Nah, kebutuhannya itu seperti apa sih kan? Kalau dulu kan orang ini ya bisa manual Excel gitu ya, atau manual nyatetnya manual. Tapi kan sekarang enggak, itu sudah digantikan dengan software ya, sehingga sekarang bidang keuangan itu juga sudah banyak tergantikan. Nah, itu kita juga melihat bagaimana kebutuhan di industri sendiri. Dan sekarang memang banyak yang di keuangan itu sudah banyak tergantikan oleh sistem itu sendiri. Kalau dulu mungkin semuanya butuh ya, misalkan terkait dengan audit itu butuh detail banget. Nah, sekarang dengan kita punya reportnya itu kita bisa minta bantuan software itu untuk ini menganalisisnya seperti itu. Jadi nggak perlu butuh lama gitu. Kalau sekarang sudah dapat dengan adanya sistem itu. Iya, sekarang semuanya serba gampang lah. Serba mudah, betul Mbak Devina. Jadi kita kan belajarnya lebih getol lah. Iya, betul. Kalau menurut Pak Arif sendiri gimana? Ya, kalau menurut saya sendiri memang betul. Jadi AI itu bisa mempermudah mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas. Tetapi memang ya kampus tentu ya tidak semudah itu ya. Jadi kampus akan tetap berinovasi. Bagaimanakah agar soal-soal yang diberikan pada mahasiswa itu tidak bisa dijawab oleh AI? Bisa nggak? Bisa. Bagaimana caranya? Caranya adalah melalui realita. Misalnya begini contohnya. Misalnya bagaimanakah tentang biografi diri Anda? Sebutkan tentang biografi diri Anda itu misalnya bagaimana. Jadi tentu kan dia tidak bisa mengarang sesuai dengan kondisi real yang ada di orang tersebut ya. Sehingga dengan begitu itu adalah salah contoh soal saja yang akan real tentang dirinya sendiri. Itu baru contoh misalnya tentang diri sendiri. Belum yang lain-lain, misalnya tentang kasus tentang manajemen lembaga pendidikan. Nanti kalau ditanyakan sesuai dengan apa yang disebut dengan manajemen lembaga pendidikan, gampang sekali jawabannya di AI. Tetapi bisa sejak ditanyakan, misalnya kepada misalnya ada lembaga pendidikan yang saat ini menjadi lemah, berkurang semuanya, siswanya tidak ikut sekolah dan sebagainya. Nah, menurut Anda bagaimanakah strategi yang tepat agar bisa meningkatkan pendidikan atau lembaga pendidikan tersebut memiliki banyak siswa dan siswanya itu bisa sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat, keperluannya apa, nah itu bagaimana. Jadi dengan begitu maka itu nanti jawaban real dari sekolah tersebut. Ya, jadi bukan secara umum. Nah dengan begitu maka nanti dosen akan bisa menilai, oh ternyata ini dari AI, kelihatan. Kan juga kita memiliki yang namanya AI checker ya. AI checker, maka dengan begitu, wah ya nanti kelihatan semuanya, ada berapa persen AI-nya, wah itu semuanya akan kelihatan. Maka lembaga pendidikan juga tentang tadi kurikulum tentu harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat luas ya. Tentu kita tidak hanya menyusun sendirian, kampus antar dosen sendiri menyusun, tidak, tetapi harus melibatkan banyak orang, banyak lembaga pendidikan, banyak perusahaan-perusahaan juga dilibatkan.
dengan begitu nanti kebutuhannya real itu tahu jelas ya, dari sekolah butuh apa, dari perusahaan butuh apa yang perlu dikuasai oleh siswa ini. Nah, nanti dengan begitu maka mahasiswa itu nanti akan memiliki banyak skill yang tentunya nanti akan diterjemahkan ya, dari masukan banyak tadi diterjemahkan oleh kampus membuat sebuah mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu apa. Nah, dengan begitu itu nanti akan sesuai dengan seimbang bisa mengakomodir banyak orang. Nah, nanti tentu akan lebih perspektif untuk mahasiswanya. Nanti dia juga sangat dibutuhkan karena sesuai dengan perkembangan tadi yang dibutuhkan oleh masyarakat tadi. Nah, itulah yang kiranya penting. Yang kedua, bahwasanya nanti kita ini kan pencetak sarjana ya. Pencetak sarjana karena memang S1 gitu ya. Maka tentu dia harus diberikan banyak bekal, skill komunikasi, skill negosiasi, skill untuk membuat sebuah laporan kinerja, itu semuanya harus dimiliki. Nah, itu semuanya tidak bisa dimiliki oleh AI. Kan nggak mungkin AI yang berkata kepada misalnya konsumen, kan nggak mungkin. Jadi harus tetap ada manusianya yang berkomunikasi kepada konsumennya. Nah, itu harus dikuasai oleh mahasiswa, misalnya jurusan apa nanti sesuai dengan itu. Jadi dengan begitu maka skill harus tetap ditingkatkan kepada skill mahasiswa harus ditingkatkan. Nilai itu nanti akhir ya, urusan IPK itu akhir-akhir saja, tetapi yang penting prosesnya harus diikuti betul-betul. Prosesnya harus diikuti betul-betul, dan kita tentu kalau dalam manajemen TQM itu dikatakan bahwasanya total quality management itu mengatakan bahwasanya kita harus berbasis pada kepuasan pelanggan. Berarti mahasiswa pun kita libatkan, orang tua kita libatkan, kemudian perusahaan kita libatkan, dan lembaga pendidikan kita libatkan semua. Dengan begitu maka insya Allah akan sinkron ya antara pendidikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, gitu Mbak Devina. Nah gitu ya, jadi dari kampus juga harus proaktif juga nih ya. Dari mahasiswa juga harus aktif, yang dari sini juga harus ini biar seimbang semuanya. Nah mungkin yang terakhir boleh dong dikasih pesan buat kira-kira generasi muda. Kan kadang generasi muda tuh kalau udah keadaan kayak gini udah banyak dan sebagainya kan malas-malasan kayak gitu ya. Mungkin boleh dong kasih pesan buat mereka biar tetap semangat dan juga bisa menciptakan lapangan kerja yang baru. Monggo izin. Jadi untuk generasi Gen Z ya sekarang Gen Z. Iya, Gen Z. harus upgrade skillnya. Jadi jangan hanya bertumpu pada apa yang dipelajari di bangku kuliah, tetapi dia harus upgrade skill, harus banyak belajar, harus membangun portofolionya, ya, harus banyak pengalaman, harus punya kolaborasi, ya, sehingga ketika dia terjun di masyarakat, dia sudah benar-benar siap, ya, untuk diterima di masyarakat itu. Kalau dari Pak Arif? Ya, terima kasih. Saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa atau calon mahasiswa bahwa Anda harus memiliki IQ. IQ itu adalah artificial question, kemampuan untuk bertahan hidup dan menyelesaikan semua permasalahan. Itu tidak akan dimiliki oleh AI. Ya. Jadi Anda harus memiliki IQ, kemudian dari situlah nanti Anda akan bisa bertahan hidup di masa-masa yang akan datang. Saya dengar cerita bahwasanya orang yang sukses, ya, itu kalau punya anak pertama, dia juga akan sukses. Kenapa? Karena anak pertama ini akan mengikuti jejak dari orang tuanya. Sedangkan anak keduanya, dia sudah mengikuti kakaknya. Apalagi yang ketiga, sudah lebih jauh lagi. Maka akan lebih jauh dari kesuksesan karena apa? Karena dia tinggal menikmati apa yang dihasilkan oleh orang tuanya tadi. Sedangkan tempat belajarnya sudah jauh sekali. Sehingga artinya di sini adalah Anda harus banyak-banyak melakukan problem solving. Ya, problem solving itu bisa dilakukan kalau Anda memiliki konsep. Konsep bisa didapatkan dari perkuliahan. Dengan begitu maka semakin tinggi perkuliahan Anda, pendidikan Anda, maka insya Allah akan semakin luas juga wawasan yang ada pada diri Anda. Terima kasih Mbak Devina. Nah itu mungkin ya, jadi kita tuh tidak boleh menyepelekan IPK juga tidak boleh, tetapi kita juga harus perbanyak pengalaman, perbanyak ikut organisasi, ikut magang-magang. Sekarang kan banyak sekali ya Bu, magang-magang yang sudah disediakan pemerintah juga ya. Nah itu dia, terima kasih untuk podcast kali ini, sampai jumpa.